Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh sangat baik, memberkati kami, menyertai kami, memberikan kesehatan, kehidupan kepada kami hingga saat ini. Isilah hidup kami Tuhan, sebab dengan firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saitangihon ale anaha, jalajakon maakkahataki, asata badiho akataon ningolum. Mendengar dan menerima perkataan Tuhan. Daud mengajar Salomo sebagai anak muda bahwa mencari hikmat Allah merupakan pilihan paling penting yang bisa dibuat. Salomo mempelajari pelajaran tersebut dengan baik. Ketika Allah datang kepada Salomo untuk memenuhi permintaannya, raja yang baru tersebut memilih hikmat di atas semuanya. Kita juga hendaknya menjadikan hikmat Allah sebagai pilihan pertama kita. Kita tidak perlu menunggu Allah datang di hadapan kita. Kita sekarang bisa dengan berani meminta hikmat darinya melalui doa. Yakobus 1 ayat 5 menjamin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Sebab siapa yang merasa kurang berhikmat, maka dimintalah kepada Allah sumber segala hikmat. Perkataan Allah merupakan sumber hikmat bagi kita. Sebab melalui perkataan atau firman Allah maka kita dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Dengan firman Tuhan maka kita dapat menentukan keputusan. Hal apa yang akan kita kerjakan dan hal apa yang harus kita hindari dalam hidup kita ini. Dengan mengetahui hal yang berkenan dan yang tidak berkenan bagi Allah melalui firman Allah, maka kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang membawa damai ke dunia ini, dan itu menjadikan kita orang yang berbahagia, maka kebahagiaan itu memberikan kita makna kehidupan. Hidup kita menjadi bermakna dan berguna. Bukan hanya soal berapa lama kita hidup di dunia ini, sebab umur atau waktu kita hanya ada di tangan Tuhan. Tuhan sumber hikmat kita yang mengatur seberapa lama kita menikmati atau menjalani kehidupan di dunia ini. Hikmat yang daripada Tuhan melalui perkataannya menolong dan menuntun kita memanfaatkan setiap waktu kita dengan baik dan bermanfaat. Hidup kita menjadi tidak sia-sia, tetapi berguna dan dapat mencapai tujuan dari pencipta kita. Oleh karena itu hari ini kita diminta bagi kita untuk mendengarkan perkataan Allah. Mendengar membutuhkan kesiapan hati, pikiran, dan telinga. Bukan hanya sekedar mendengar melalui telinga saja. Mendengar membutuhkan kesiapan dan kesungguhan dari kita sehingga kita dapat menyimak dan mencerna apa yang kita dengarkan. Kesungguhan hati dan kesiapan kita akan mempermudah kita dalam menerima apa yang kita dengarkan. Sebab jika pertama sekali kita mengisi hati dan pikiran kita dengan paradigma kita sendiri, maka kita akan sulit diisi oleh hal apapun yang kita dengarkan. Jika kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan, kita membuka hati dan pikiran kita sehingga perkataan Allah, firman Allah yang kita dengarkan dengan leluasa bekerja dan berkuasa atas kita. Sehingga itu sebagai wujud penerimaan kita. Dengan mendengar, dengan sungguh-sungguh, dan hati terbuka, maka kita dapat menerimanya dengan mudah. Maka kita akan mudah diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa atas kita. Dan akhirnya firman Tuhan menolong kita memiliki hikmat dalam setiap langkah kita. Yang berdampak pada kehidupan kita yang berguna dan menjadi berkat. Bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi seberapa bergunakah atau bernilainkah hidup kita yang didasari oleh firman Tuhan. Berhikmatlah dan pergunakanlah setiap waktu yang Tuhan berikan sehingga hidup kita berguna,
menjadi berkat bagi sesama, dan tujuan Allah menciptakan kita menjadi tercapai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh perkataan firman Tuhan, sehingga melaluinya kami menjadi orang yang berhikmat. Dalam setiap hal yang harus kami lakukan, yang harus kami putuskan, didasarkan oleh firman Tuhan yang berkuasa, yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Pimpinlah kami Tuhan hari ini, supaya dalam setiap hal yang kami lakukan diterangi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.